Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di awal pekan ya. Hari Senin ini tanggal 12 Juni 2023. Ya, masih terus dalam program Out Record membaca berita di balik berita. Anda mungkin banyak sekali membaca berita-berita, tetapi kita mengajak Anda untuk membahasnya behind the scene-nya, di balik beritanya. Masih terus bersama saya, Hersubno Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda kembali di awal pekan ini. Semoga semuanya selalu semangat. Oh ya, insya Allah selalu semangat ya. Dan saya kira ada beberapa peristiwa yang cukup menarik sepanjang akhir pekan kemarin dan ada yang akan jadi running story ya Mbak ya, running Hmm. issue. Dan Iya. karena itu peristiwanya akan ada berlangsung mungkin dalam pekan-pekan ini, tapi ada juga yang masih terus berlangsung berkaitan misalnya dengan pilkada ya. Kalau Hmm. kalau yang akan jadi berita pekan ini, saya kira pertemuan antara Puan Maharani dengan AHY itu ya Hmm. yang kelihatannya tadinya kita pikir itu hanya sekedar omongan-omongan biasa, tapi kemudian sudah levelnya itu kalau kalau di mana sebelum KTT-nya gitu ketemu antara Puan dengan AHY itu ada SOM-nya ya, senior official meeting-nya antara sekjen sudah ketemu ya, sekjen PDIP dan Demokrat sudah bertemu dan mereka menyatakan akan segera merealisasikan pertemuan antara AHY dengan Puan. Pak Betul. SBY juga sudah memberikan komentar sebelumnya kan begitu ya. Kalau Hmm. ini apa prominent personnya ya gitu yang Hmm. menyebutnya ya. Kalau yang tadi Song yang ini prominent personnya yang menyebut bahwa memang akan Hmm. ada pertemuan itu. Saya kira meskipun kita tahu bahwa ya ini sebenarnya bagian dari gimmick gitu ya. Dari gimmick, dari menaikkan masing-masing posisi tawar masing-masing, tapi tetap menarik mengingat latar belakang hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak SBY yang sudah sama-sama jadi rahasia umum. Hmm. Mereka ini memang nggak pernah bisa ketemu kan begitu ya. Nah mungkin Hmm. yang generasi muda lebih di bawahnya itu lebih lebih level bisa lebih rileks menghadapi itu. Dan Hmm. jujur dalam kasus ini yang tidak rileks itu lebih pada Ibu Megawatinya ya. Kalau Pak SBY-nya oke-oke aja lah untuk ketemu gitu kan ya Mbak Agi ya. Iya Mas Ersu, jadi rencana pertemuan ini kalau menurut Andi Arief ini adalah yang pertama kalinya setelah hampir 20 tahun. Katanya Hmm, terakhir pertemuan resmi antara kedua partai itu adalah tahun 2004. Berarti ya memang sudah 19 tahun berarti ya tahun ini. ya ya ya. Bukan Ya. sebenarnya resminya sebenarnya bukan dua partai, lebih pada dua keluarga kan Iya, sebenarnya harus dua ada. keluarga, betul. Ya. Sebetulnya AHY pernah juga datang ke kediaman Ibu Oh Mega ya. ya Hmm. untuk silaturahmi Lebaran kalau tidak salah pada waktu itu. Tapi itu dianggap sebagai sesuatu hal bukan pembicaraan antar partai yang Ya. resmi begitu. Ya, Mhm. ya, ya. Oke, saya kira nanti kita apa implikasinya terhadap Ganjar Pranowo? Apakah kemudian juga ada implikasinya terhadap Koalisi Perubahan dan Persatuan? Nanti kita akan bahas soal itu Ya. ya, Mbak ya. Dan di luar Mhm. itu yang juga saya kira ini masih ngomongin soal anak-anak dari keluarga dinasti. Kalau tadi kita bicara dinasti Soekarno dan dinasti SBY, begitu ya. Mhm. Sekarang kita bicara dinasti Jokowi. Kelihatannya nggak mau kalah nih Pak Ya. Jokowi menyiapkan, bahkan Pak Jokowi lebih agresif dalam menyiapkan Betul. dinastinya ya. Kalau Pak SBY kan menyiapkan dinastinya setelah beliau kemudian tidak jadi presiden kan Mhm. gitu ya. Ibu Mhm. Megawati juga setelah tidak jadi presiden itu dinastinya mulai dipersiapkan. Mhm. Tapi Pak Jokowi ini jauh lebih, cuman baru 10 tahun apa jadi belum 10 tahun ya Mbak, sekarang tahun ke-9 ya saya Iya, kira ya. betul. Sudah Mhm. berhasil menernakkan dua dinasti yakni Gibran di Solo dan Bobi Nasution di Medan, dan sekarang katanya menyusul Kaisang yang akan sekarang kelihatannya serius untuk dia siap untuk maju menjadi calon wali kota di Depok, dan itu katanya untuk mendongkel kekuasaan dari PKS yang sudah bercokol di sini selama 2 periode, empat periode saya kira ya. Ini Iya, ini ya. ini menarik ya. Kita ngomongin soal dinasti-dinasti ya, dan Mhm. seperti apa kita. Mari kita mulai dari mana, Mbak? Yang penting karena saya kira dari soal pertemuan AHY dengan Puan dulu ya, Mbak ya. Iya. Mhm. Oke. Gimana kalau Anda lihatnya ini, Mbak Agi? Iya, iya. Kemarin kan sudah ada pertemuan antar sekjen nih ya, Yes. antara Teguh Rifki Harsha begitu dari Demokrat dan kemudian dengan Hasto di sebuah warung ayam goreng di Jakarta Hmm. Selatan, Mas Hersu. Hmm. Nah, saya rasa ini terus kemudian kalau melihat dari Demokratnya begitu ya, mereka
sepertinya ini menjadikan ini sebagai daya tawar untuk menaikkan daya tawar mereka di perubahan karena kita tahu Oh ya iya memang pasti. belakangan ini panas ya Mas Hersу ya kita lihat. Jadi koalisi perubahan ini seperti ada gejolak begitu kalau orang melihat di luarnya walaupun dari tim 8 sendiri mengatakan mereka solid. Tapi kenyataannya saling adu komentar di antara petinggi-petinggi partai ini kan membuat suasana menjadi panas. Nah, ini rupanya yang kemudian juga dimanfaatkan oleh partai lain dalam hal ini adalah koalisi dari PDIP begitu untuk kalau menurut PKS itu adalah merupakan gangguan kepada koalisi perubahan gitu. Iya Nah, iya iya terus iya. kemudian kalau dari Demokratnya sendiri begitu untuk memperhalusnya mengatakan bahwa ini pertemuan ini tetap akan diketahui oleh PKS dan juga oleh Nasdem begitu kan. Tapi kan sebelum itu kan kita tahu Mbak Puan juga sudah mengatakan bahwa AHY itu masuk dalam radar cawapresnya Ya. dari Ganjar walaupun sepertinya kita melihat sepertinya tidak mungkin gitu ya. Tapi setidaknya dengan mengatakan demikian begitu dan kemudian diikuti dengan pertemuan ini memang cukup mengganggu Mas Hersу menjadi gejolak tersendiri di kalangan konstituen dari koalisi perubahan dari ketiga partai ini. Ya ya ya. Saya kira ya, tapi kita mesti ingatkan lagi, kita mesti flashback ke belakang ya. Kalau kita melihat antara pertemuan dua orang ini, yang belum terlalu lama, saya kira itu Hasto dulu ketika ditanya oleh wartawan, apakah dia mungkin pada waktu awal Nasdem sudah mulai bertemu dengan PKS. PKS, kemudian Demokrat juga akan menyusul bertemu dengan PKS, kan ditanya pada waktu itu apakah mungkin PDI bergabung dalam koalisi itu. Menurut dia itu dia dengan dua partai yang tidak mungkin itu berkoalisi, ya ini pertama dengan PKS, ini kelihatannya juga alasan ideologis, tapi kalau kemudian yang dengan Demokrat alasannya karena bonding itu antara konstituen yang berbeda, karena kalau konstituennya itu ada konstituen akar rumput, jadi nggak mungkin ketemu, dia nggak menyebut apa konstituennya Demokrat, tapi kata dia itu ya rakyat kecil gitu ya, komisi rakyat bawah nggak akan ketemu. Nah, itu tapi sebenarnya saya kira bukan itu sebenarnya persoalan utama ini kan sejarah lama. Kita mundur pada Pilpres 2004. Saya kira kan sebenarnya lebih pada itu ketika Pak SBY waktu itu masih menjadi menteri sebelumnya ya, sebelum periode 2004 kan masih jadi menterinya Ibu Megawati, dan berkaitan kemudian rivalitas di Pilpres 2004 itu sebenarnya yang awal mulanya kenapa hubungan itu kemudian retak di antara mereka, bukan soal ideologi, ini lebih soal pribadi dan dan itu betul-betul bawa baper kalau anak sekarang bilang Ibu Megawati betul-betul sejak itu menolak untuk bertemu dengan Pak SBY ya, apalagi kemudian Pak SBY pada Pilpres 2004 itu yang berpasangan dengan Pak Yusuf Kala kan mengalahkan Ibu Megawati pada waktu itu berpasangan dengan siapa? Dengan Pak Ketua Umum PBNU ya. Iya, Pak ya tiba-tiba saya blank kayak Hasyim Muzadi. Hasyim Muzadi almarhum ya almarhum ya, dan kalah, dan dari situlah kemudian ceritanya jadi panjang begitu ya, meskipun kemudian Pak Taufik Kimas almarhum ketika masih hidup mencoba menjembatani itu, dan Pak SBY memberikan peran dengan menjadikan Pak Taufik Kimas ketua MPR pada waktu itu, tapi ternyata tidak membuat hubungan itu menjadi lebih cair kan gitu ya Mbak. Betul. Kalau kita melihat juga konstruksi di luar begitu Mas Herssu, ini sepertinya kalau seandainya disatukan misalnya begitu ya, kemudian AHY kemudian bergabung walaupun belum ada kepastian untuk menjadi cawapres, tapi misalnya Demokrat kemudian bergabung, ini berandai-andai saja, sepertinya itu akan sulit sekali. Karena memang selama ini pun misalnya kita melihat para kadernya, terus kemudian ini berantemnya di medsos itu luar biasa Mas Herssu. Ini minyak dengan air lah ya, saya kira ya. Iya, itu memang sudah seperti air dan minyak begitu ya, sulit untuk disatukan kalau seandainya memang kedua partai ini kemudian masuk ke dalam satu koalisi. Dan kemudian kita juga tahu bahwa kan konsepnya kalau di PDIP itu nanti yang menjadi presiden itu tetap adalah petugas partai, dan kemudian selama ini kan sudah berembus ya bahwa walaupun ditolak oleh PDIP sendiri bahwa ada kontrak politik antara Hasto dengan Ibu Mega atau Hasto dengan PDIP begitu, tapi Hasto kan atau Ganjar, Pak?
Ya, maksudnya maaf, dengan Ganjar. Hmm. Antara Ganjar ketika diusung, dideklarasikan tuh sebelumnya ada kontrak politik antara Ganjar dengan PDIP begitu, dengan partainya. Nah, walaupun itu ditolak bahwa tidak ada kontrak politik, tapi kan itu sudah beredar luas, Mas Hersu. Jadi semacam sesuatu yang kemudian diyakini bahwa memang Ya kontrak pastilah, politik nggak mungkin, ada. tidak mungkin, Betul. nggak Ya, mungkin dan Ibu Megawati memberikan cek cek kosong kosong begitu, gitu betul. aja. Dan kemudian latar belakang dari kontrak politik itu juga dikatakan karena tidak mau itu terjadi pada ketika mereka mengusung Pak Jokowi, yaitu semacam cek kosong di mana Pak Jokowi bebas menentukan kabinet. Kemudian itu tidak ingin itu terjadi lagi pada Ganjar nantinya begitu. Jadi isi salah satu dari kontrak politik tersebut yang diyakini ada begitu ya saat ini beredar luas juga di kalangan wartawan, media dan juga kalangan politisi, begitu bahwa salah satunya adalah nanti susunan kabinet itu ikut ditentukan oleh partai dalam hal ini mungkin Ibu Mega begitu ya. Nah ini apakah ini mungkin kalau seandainya partai kecil yang lain begitu Mas Hersu yang kita juga tahu belum tentu nanti akan lolos juga di parlemen dan sebagainya, mungkin akan bersedia saja begitu ya karena memang daya tawar mereka juga rendah begitu. Tapi kalau Demokrat begitu yang saat ini kita tahu bahkan ada survei itu yang mengatakan bahwa elektabilitasnya itu berkejaran dengan Golkar. Ini kan luar biasa sekali di tangan AHY, Demokrat ini cukup moncer begitu ya. Tentu tidak mau diatur dengan yang seperti itu kalau kita melihat begitu. Tapi pertemuan ini setidaknya mengangkat apa daya daya jual dari AHY di koalisi perubahan. Ya, ya saya kira ada kaitannya itu ya, karena ada tarik menarik Hmm. di koalisi perubahan itu kelihatannya Nasdem ini yang kelihatannya tidak cukup nyaman dengan Mhm. AHY, dan kemudian AHY juga terkesan melalui Andi Arief itu kan dia sebagai memberikan pressure kepada Anies untuk segera Ya. mengumumkan siapa Mhm. cawapresnya, dan itu Mhm. pastinya maksudnya ya segera dong kalau mau dengan AHY tolong segera diumumkan, kan begitu, itu yang Betul. diinginkan oleh Demokrat. Dan kita seperti biasa kita tahu siapa nih yang jadi penyerangnya, ini pasti Andi Arief. Kita ingat juga dulu kan ketika rencana koalisi dengan Pak Prabowo dulu kan juga yang Mhm. jadi bad cop-nya itu Andi Arief kan gitu ya. Ya, iya. Ini sampai muncul Jenderal Kardus kasus dulu ya ya dulu. itu dan sebagainya. Ya memang kita nggak kaget loh dengan narasi-narasi gaya berkomunikasi dari Andi Arief. Tapi saya kira pasti Andi Arief juga tidak inisiatif sendiri lah. Dia pasti juga ditugaskan untuk itu, dan kemudian AHY-nya tetap jadi good cop-nya. Kan begitu ya, dengan dia menyatakan oh enggak, itu dinamika dan saya biasalah dalam dalam partai semacam itu. Saya kira itu sebenarnya sah-sah saja lah seperti itu. Tapi kemudian kenapa Nasdem juga menanggapinya dengan cara yang emosional, misalnya disampaikan oleh Ahmad Ali sebagainya, wakil ketua lagi ya di sana gitu ya. Dan belakangan Pak Sahroni ikut ke dalam gelanggang, walaupun Sahroni sambil senyum sambil ketawa-ketawa, tapi tetap saja itu dilihat bagian dari semacam kontra narasi dari Kontra narasi. dan itu yang ditangkap oleh publik itu Mhm. nggak bagus. Kita cuma ingatkan saja karena buat harus harus diingat bahwa Anies ini betul bahwa untuk menjadi calon presiden itu dia harus memenuhi syarat diusung oleh partai-partai politik, dalam hal ini presidensial threshold 20% itu yang jadi persoalan. Tetapi kekuatan Anies itu bukan di partai politik, harus diakui, itu kekuatan dia di kalangan, di relawannya itu yang sebenarnya lebih kuat. Jadi dan hati-hati partai-partai ini, karena partai-partai ini harus berpikir tentang kotel efek. Kan mereka semua itu saya kira Nasdem segala macam, kenapa pindah kuadran dari sebelumnya mendukung Ahok tiba-tiba mendukung Anies Baswedan, ini kan dia pindah kuadran dan berharap itu dapat imbas elektabilitas. Tapi kalau komunikasinya caranya seperti ini, dampaknya orang bisa negatif loh terhadap Ya. terhadap Nasdem. Begitu juga dengan Demokrat. Tapi saya Mhm. kira Demokrat memang sadar dia tidak akan terlalu banyak dapat kotel efek dari Anies itu, meskipun dapat nggak, tapi mereka akan lebih gede kalau ada dapatnya dari AHY gitu ya. AHY jadi calon Betul. wakil presiden, kotel Betul. efeknya akan besar. Yang Mhm. anteng itu kenapa PKS? Kenapa? Karena dia otomatis begitu dia mengusung Anies, dia langsung dapat kotel Dapat. efek gitu. Walaupun ya yang diharapkan oleh PKS itu bukan hanya kotel efek dong, ada rezeki lain lah yang dapat, yang sampai sekarang belum belum ada juga kabarnya kan gitu, itu yang 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 jadi rame. Nah, Mbak, Anda benar Mbak, dengan cara seperti ini jadi posisi tawar dari AHY itu menjadi lebih kuat. Meskipun saya personal ini, saya pribadi ya, bukan mewakili pengamat,
kalau saya lihat hitung-hitungannya siapa lagi ya dari internal koalisi Perubahan. perubahan, masuk Nasdem yang nyalonkan kan nggak mungkin. Ya di antara kan pilihannya ini haknya PKS dengan AHY lah gitu ya. Nah, menurut saya satu, kalau PKS sudah dapat itu tadi, dapat kotel efeknya yang sangat besar. Kemudian AHY ya tentu berharap dapat dia yang dapat jatah gitu. Tapi kan persoalannya mungkin buat PKS, oke, kalau gue kasih ke AHY gue dapat apa? Kan itu kan ada trade off semacam itu kita sama-sama tahu lah dalam partai politik semacam itu. Jadi kalau menurut saya hitung-hitungannya memang sekarang yang paling mungkin ya AHY yang paling paling kuat untuk mendampingi Anies. Cuman mereka mungkin akan berhitung apakah dengan berpasangan dengan AHY itu akan bisa mendongkrak elektabilitasnya signifikan terhadap Anies, karena mereka juga pasti sedang menunggu siapa calon wakil presidennya Ganjar, siapa calon wakil presidennya Pak Prabowo, kan itu Mbak. Dan ini kan memang sangat menentukan kan konfigurasi semacam itu gitu. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Iya Mas Hersu, jadi memang seperti itu keadaannya ya. Kemarin kita melihat juga kalau dari PKS misalnya, kemarin ada pertemuan begitu di Bogor dan juga di Jakarta Timur, tapi yang dihadiri oleh Anies itu yang di Bogor itu memang ada ribuan, kita tidak tahu, tapi Stadion Pajajaran itu menjadi penuh sekali, bahkan orang sampai di luar duduk di atas plastik, di atas tikar dan sebagainya. Dan kemudian itu memang koktail efek dari Anies kepada PKS itu memang cukup luar biasa ya. Jadi kalau seandainya di pertemuan PKS apalagi kemudian dijanjikan ada Anies datang, itu yang datang memang menjadi ribuan. Seperti pertemuan kemarin Anies rupanya ada jadwal juga di Jakarta Timur, tapi rupanya dia memilih untuk datang di Bogor, dan di Bogor itu yang datang ribuan. Walaupun ya di Jakarta Timur juga banyak begitu, tapi yang di Bogor memang luar biasa, sampai terhampar sampai keluar Stadion Pajajaran begitu. Nah, terus kemudian tadi kalau mengenai sepertinya perseteruan dalam tanda kutip itu di dalam koalisi perubahan, saya juga mendengar bahwa ada semacam ulur mengulur begitu ya dari Nasdem, karena memang pada pertemuan antara Pak Luhut dengan Surya Paloh begitu kan, yang ditawarkan untuk menjadi cawapres Anies, yang ditawarkan oleh Luhut itu tidak hanya Khofifah, tapi rupanya muncul juga nama Airlangga di situ begitu. Dan kemudian ini sekarang posisi Golkar ini kan memang masih bingung ya mau kemana dia akan bergabung begitu. Nah, terus kemudian diharapkan ketika menjelang bulan Oktober dan November kan ditutupnya pendaftaran untuk capres cawapres itu cengkraman gitu ya dari Pak Jokowi terhadap partai-partai itu akan makin mengendur begitu. Jadi kekuatannya akan makin mengendur, dan kemudian partai-partai juga akan makin lebih bebas lagi. Nah, apakah ada kemungkinan kemudian Golkar ini berkoalisi masuk ke dalam perubahan begitu? Itu ada spekulasi semacam itu, walaupun kalau menurut saya kalau melihat saat ini lebih mungkin mereka itu bergabungnya dengan Prabowo ataukah justru dengan PDIP, kan ada sejarahnya mereka sudah berkoalisi selama ini kan gitu. Tapi memang ada spekulasi semacam itu Mas Hersu. Jadi walaupun belum tahu siapakah yang akan menjadi cawapres yang diinginkan oleh Nasdem, tapi memang yang ada endorse begitu dari Pak Luhut, dari Golkar lah dalam hal ini, itu yaitu bukan AHY begitu kan, ada nama lain. Nah, ini jadinya, tapi kalau saya melihat juga dengan pertemuan antara AHY dengan Puan, ini menaikkan level dari AHY yang selama ini posisi dikatakan tawarnya. Dikatakan dia hanya setingkat bupati atau apa, wali kota atau apa gitu, karena belum. Tapi yang pertemuan dengan dia sekarang itu adalah Mbak Puan, yaitu ketua DPR begitu kan. Jadi dia levelnya sebagai politisi yang dianggap, walaupun dia sebagai ketua umum Demokrat yang berhasil begitu menaikkan elektabilitas Demokrat, tapi dia belum mempunyai posisi di pemerintahan, dengan dia diajak bertemu oleh PDIP begitu, walaupun maksudnya adalah gangguan, ini juga tetap saja menaikkan daya tawar dari level dari AHY. Ya, saya kira ini kalau dari sisi PDIP ini semacam gimmick, dan kemudian kalau berhasil, ya saya kira agak masuk akal. Begini ya, kenapa saya pikir masuk akal? Kan dengan Demokrat berhasil dibujuk, katakanlah begitu ya, ya Anies berarti kan gagal untuk maju Pilpres gitu ya. Dan artinya kalau begitu tinggal ada dua calon kan begitu. Nah, dengan dua calon kan kita tadinya mikir kalau Ganjar AHY 3 calon ya nggak akan kuat gitu ya. Kalau katakanlah misalnya tiba-tiba AHY nyebrang ke PDIP dan kemudian dengan kayak gitu ada kekosongan ini, dan Golkar masuk ke situ, ke mana,
ke partai koalisi perubahan dan Perubahan. persatuan gitu, saya Hmm. kira masih tetap berat ya posisi Ganjar dan Hmm. dengan AHY berpasangan gitu ya. Hmm. Karena tapi kalau kemudian ternyata karena gara-gara ini kan tujuannya tentu saja dua ya, menyingkirkan Anies sekali lagi Ya, soal betul. soal gangguan PDIP belakangan ini, dan kemudian berhasil dan AHY bisa digandeng, peluangnya mungkin mungkin aja menang karena itu berhadapannya kan dengan Pak Prabowo. Kita nggak tahu Pak Prabowo dengan berpasangan dengan siapa. Nah, kalau dulu kemarin-kemarin kan orang selalu menganggap wah yang paling pede ini Pak Prabowo. Saya kira sekarang dalam situasinya nggak pede Pak Prabowo itu. Kenapa? Karena Hmm. satu kan partai yang tadi partai-partai lain udah mulai beralih ke mana ke Ganjar gitu ya. Perindo udah mulai ke sana, PAN masih bingung dan kata Hasto Hmm. akan ada lagi partai yang lebih hijau. Saya sih menduga ini rasanya yang paling mungkin itu PBB adalah mungkin. PBB. Tetapi sangat mungkin juga gitu loh. Caimin ini kan bisa diganggu PKB juga. ya. Kenapa? Karena Hmm. sampai sekarang kan Pak Prabowo masih belum tetap memberikan Betul. jawaban Hmm. Caimin menjadi calon wakil presidennya. Meskipun Muzani memberi kunci bahwa yang soal itu kunci Inggrisnya itu di Pak Muhaimin belakangan itu. Jadi mau nggak mau sekarang posisi Caimin di koalisinya Pak Prabowo itu juga naik juga levelnya. Betul. Ya, Betul. ketika Golkar juga mau masuk juga ragu, ini Hmm. bahaya kalau Pak Prabowo. Sekarang kan yang jelas kalau dengan PKB udah aman tiketnya Pak Hmm. Prabowo itu. Iya. Nah, tapi kalau kemudian tiba-tiba PKB cabut dari Pak Prabowo bisa bahaya gitu. Hmm. Dan tetapi yang dihitung oleh Pak Prabowo memang mungkin elektabilitas dia tidak cukup cukup naik dengan dibantu oleh Caimin. Caimin tentu saja memang mewakili NU gitu. Tapi tentu kita tahu di NU juga ada faksi-faksi dan Hmm. DP dan pengurus besar NU sekarang itu tidak di bawah kendali Caimin, beda dengan waktu di Iya. bawahnya Pak Said Agil Siraj dulu gitu loh Mbak. Betul. Jadi ini petanya sudah makin seru, saya kira semua dalam tekanan, eh, eh, Ganjar juga dalam kebingungan karena elektabilitasnya dia tidak naik-naik gitu, karena memang kita tahu kan memang eh, gini ya, saya kira agak susah ya mengkapitalisasi Ganjar itu. Apa yang bisa kita kapitalisasi dari Ganjar gitu ya? Kecuali mungkin yang mendongkrak dengan money politik ya, yang kita sebut bagi-bagi sembako di berbagai daerah Hmm. misalnya gitu itu. Hmm. Tapi Hmm. kalau dari sisi prestasi di sini susah kita untuk mendongkrak Ganjar Pranowo. Begitu juga dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu saya kira segmen pemilihnya itu udah mentok. Ya, kita selalu turun bisa, naik enggak. Nah, itu karena itu makanya mereka ini sekarang berebut faktor Pak Jokowi gitu. Pak Dan Jokowi. Pak Jokowi pun menurut saya bukan persoalan endorsement Pak Jokowi, tetapi mesin birokrasi yang di belakang Pak Jokowi sebenarnya itu yang diharapkan. Anies juga dalam situasi sekarang juga dia dalam situasi yang dilematis juga untuk memilih siapa gitu. Karena dia berpikir-pikir mungkin kalau AHY belum terlampau kuat ya untuk menutupi kekurangan dia terutama di Hmm. basis Islam tradisional dan juga kalangan-kalangan abangan gitu ya, kalangan pedesaan mungkin juga tidak kuat, beda dengan Pak SBY. Harus Iya. dibedakan antara AHY dengan SBY, ini berbeda gitu. Jadi Hmm. sebenarnya sekarang dari semua tiga tiga capres itu belum ada yang pede sama sekali untuk maju. Jadi mereka saling saling tunggu gitu sebenarnya. Ini ngambil wakilnya siapa, ini siapa. Dari situ nanti mereka baru berani ngambil keputusan. Jadi saya kira nanti waktu yang mereka akan dibatasi oleh waktu ya. Hmm. Hmm. Dibatasi ketika Iya. deadline pendaftaran masuk ya mereka mau nggak mau harus mulai memikirkan siapa partner yang ada gitu. Atau salah satu udah mulai duluan mengumumkan calon wakil presidennya, maka yang lain akan segera muncul juga nama wakil presidennya itu, Mbak. Mhm. Iya ya, dan kemarin pada hari Jumat sore ya, itu pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Hmm. Dan kemudian dikatakan oleh Muzani bahwa ketika ditanyakan Pak Prabowo, ini dia tidak mau memberitahu, tapi dia senyum-senyum sendiri terus gitu, sumringah begitu kalau istilahnya. Ya, ya kan, ya Tanyakan, jadi lagi-lagi memang Pak Prabowo juga tidak akan pede iya, untuk iya, maju ke betul. pilpres itu kalau tidak didukung oleh Kalau Pak tidak Jokowi. didukung oleh Pak Jokowi dan kita jadi kan Ganjar selama ini juga, kalau kita Ganjar juga melihat, sama, ya. iya, PDIP, dalam hal ini PDIP gitu. betul, kalau kita melihat selama ini kan kalau PDIP ini berharap adalah selain menaikkan elektabilitas dengan adanya Pak Jokowi di situ juga berharap Hmm. mesin dari pemerintahan yaitu yang di daerah gitu misalnya ya. Ini kan atas instruksi Pak Jokowi bisa saja apalagi Pak Jokowi kan mengatakan akan cawe-cawe begitu kan. Ya, ya. Terus kemudian Walaupun seperti Anda katakan tadi,
seiring dengan waktu mendekat pemilu itu ya cengkeraman Pak Jokowi itu akan makin melemah kan sebenarnya. Iya, betul. Sebetulnya makin makin melemah. Nah, kalau dari Pak Hmm. Prabowo sendiri dengan kedudukannya sebagai Menteri Pertahanan, ya dia bisa berharap dari TNI setidaknya, misalnya di tingkat daerah kita tahu kan memang kalau sudah pilpres itu gesekannya kuat sekali Mas Hersu ya, sehingga seperti Babinsa apa segala macam membantu mengamankan suara supaya tidak ada kecurangan di tingkat bawah dan sebagainya. Mungkin dia bisa berharap dari situ, di mana pada tahun 2019 juga sulit. Nah, kita nggak tahu. Walaupun sulit sekarang ya, kalau dalam soal gini di Iya, lapangan tentara TNI udah kalah sama polisi kalau dalam iya, iya, pemandangan betul. lapangan. Tapi setidaknya kita lihat operasional dari Pak Prabowo belakangan ini, dia ke daerah-daerah membantu apa kendaraan kan, motor begitu, motor baru untuk semua Babinsa ratusan dibagikan di satu daerah saja begitu. Ini artinya akan ada apa namanya aktivitas yang lebih daripada para Babinsa nanti menghadapi pemilu ini. Dan kita nggak tahu nih strategi masing-masing, tapi kita hanya bisa melihat di permukaan ya strateginya seperti itu. Dan apalagi kemarin baru ketemu Pak Jokowi, terlihat sumringah. Pada Nah, sebelumnya Jokowi baru bertemu dengan PDIP, di mana di PDIP Pak Jokowi sepertinya sudah meninggalkan Pak Prabowo dan ya, mengendorse ya, 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 Ganjar, tapi kemudian bertemu Pak Prabowo, Pak Prabowo juga terlihat tetap sepertinya bergirang hati begitu. Nah, ya, ya, ya. Pak lihat Prabowo bukan hanya bergirang hati, Mbak. Baliho-balihonya nyebar di mana-mana itu ya dia ini udah jualan Pak Jokowi sekarang gitu sudah ya. berdua wajahnya dengan Pak Ya, Jokowi. ya. Nah, saya kira ini kita teruskan juga dengan apa yang terjadi dengan Kaisang ya. Mhm. Kaisang yang di Depok tuh saya kira itu tidak juga lepas dari tadi itu perebutan pengaruh dari Presiden Ya, Joko Widodo betul. di antara PDIP dan Mhm. Gerindra gitu. Karena kita tahu Kaisang ini kalau yang pertama kali mengusungnya itu adalah PSI kan gitu. Mhm, Dan betul. PSI itu cuma punya satu kursi di DPRD Depok. Ada 50 kursi di DPRD Depok dan satu kursi ini nggak cukup lah untuk mengusung ini. Kalau nggak, saya ingat saya 10 kursi setidaknya, ingat saya yang Mhm. harusnya untuk mengusung. Jadi tolong dikoreksi kalau saya salah ya nanti. Ada Mhm. itu 10 kursi dan 10 kursi itu kalau kita lihat komposisinya memang terbanyak itu adalah PKS 12 Mhm. kursi, kemudian Mhm. PDI dan Gerindra itu sama-sama 10 kursi dan di situ kalau Gerindra udah langsung konkret lewat Ahmad Muzani yang menyatakan sudah siap untuk Mendukung. mendukung itu. Nah, mungkin kalau didukung oleh Gerindra, PSI masih bisa gabung walaupun PSI pun juga pasti nggak nyaman berhubungan dengan Gerindra itu ya. Mhm. Karena Iya. PSI ini kan dalam kondisi yang paling bingung sekarang nih. Mhm, Dia betul. mendukung Ganjar Pranowo nggak diakui oleh PDIP, mau Ganjar Pak Prabowo, mereka nggak suka dengan Pak Prabowo kan gitu ya. Betul. Ingat waktu koalisi besar kan yang ditemui oleh PSI bukan Pak Prabowo, tapi yang ditemui adalah Erlangga Hartarto. Memang mereka Mhm. nggak nyambung secara Iya. chemistry dengan Pak Prabowo. PDIP sementara cuma nawar-nawarin, pokoknya kalau mau gabung sama PDIP, mau nyalon wali kota ya kita dukung, tapi asal jadi anggota PDIP. PDIP. Dan selalu ada sedikit semacam pesan ancaman bahwa di PDIP ada Mhm. tradisi bahwa satu keluarga itu kalau mau nyalon harus dari satu Mhm. partai. Artinya tidak ada Mhm. pilihan lagi dari Kaisang untuk maju kecuali dia maju dari PDIP kan gitu. Yang Betul. kita justru sorot itu bukan soal soal Kaisangnya atau soal PSI-nya. Kita tahu lah itu gimmick lah ya, PSI itu Mhm. gimmick, naikkan leverage dia. Kaisang juga kita tahu biasa main-main. Yang kita sayangkan kenapa bahkan Gerindra pun, bahkan Pak Prabowo pun ini pasti kita konteksnya itu dalam kaitan dengan Pak Prabowo, kok masih main-main yang levelnya menurut saya ini level cetek banget gitu ya. Bukan sekali lagi kita selalu mengingatkan bahwa kita nggak ada urusannya, kita tidak ada kebencian dengan Pak Jokowi atau putra-putrinya, ya betul putra-putrinya, tapi bagi kita ini kan ada persoalan pendidikan politik, ada soal Mhm. demokrasi, Mhm. kan karena begini, siapa Kaisang, orang pasti akan melihat dia sementara cuma anaknya Pak Jokowi, prestasinya apa sih? Ya kita mesti ngomong jujur di pemerintahan dia belum pernah ada track Mhm. record-nya, Mhm. di partai politik juga dia belum bergabung di partai politik, di bisnis yang mungkin dibanggakan. Saya mungkin tolong dikoreksi kalau saya salah. Saya kok belum lihat ada satu bisnis dia yang berhasil ya meskipun katanya valuasinya sampai triliunan gitu, Mbak. Iya, Mas Hersu. Jadi memang ini sesuatu yang tadinya sepertinya hanya hanya apa ya, hanya gimmick, tapi saya melihat belakangan ini menjadi serius loh, Mas Hersu. Jadi Serius karena tadi itu perebutan pengaruh Presiden Joko betul, Widodo oleh PDIP dan Pak Prabowo. Itu yang kita sayangkan sebenarnya di level iya. ini.
Ya. Dan kemudian juga dari Kaisang sendiri sudah menyatakan ya di saluran YouTube-nya, dia menyatakan bahwa saya sudah mendapatkan restu dari keluarga dan saya akan maju dan saya mohon doa restu dari semuanya. Dia mengatakan demikian. Nah, padahal 1 minggu sebelumnya, ini kan baru 3 hari yang lalu ya, padahal 1 minggu ya sekitar hampir 7 hari yang lalu sampai 10 hari yang lalu, itu Gibran jelas-jelas mengatakan bahwa saya sependapat dengan PKS bahwa sebaiknya Kaisang jangan maju di Depok. Karena dia tidak tahu Depok, dia tidak berKTP Depok, kecuali kalau dia lahir di Depok, dia besar di Depok, sekolah di Depok, dia sampai menjelaskan sampai sejauh itu. Dia mengatakan bahwa sebaiknya dia tidak maju di Depok, tapi juga jangan maju di Solo, gangguin aja, dia bilang gitu. Jadi kalau di Solo ini seolah-olah mungkin itu sebagai cadangan bagi Gibran gitu ya. Kalau seandainya dia tidak jadi maju di provinsi, kemungkinan dia akan maju lagi sebagai wali kota Solo. Jadi dia menyatakan pokoknya jangan di Depok, jangan di Solo. Nah, makanya ada kemudian media yang mengatakan apakah akan maju di Sleman gitu ya, boleh saja kata Kaisang seperti itu. Nah, tapi dengan 3 hari yang lalu dia mengatakan bahwa sudah mendapatkan restu dari keluarga, apakah ini berarti juga sudah mendapatkan lampu hijau dari Gibran begitu? Karena belakangan ini Gibran kemudian tidak berkomentar lagi soal itu begitu. Dan kemudian juga begitu derasnya dukungan ya, sampai dari Gerindra sendiri juga menyatakan akan mendukung kalau seandainya memang nanti akan maju. Kemudian saya tidak tahu pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pada Jumat petang lalu apakah juga membahas masalah ini, karena tampaknya ini makin serius. Tapi yang jelas Puan, Hasto dan sebagainya, terus kemudian juga Jarot dari PDIP itu membahas ini dengan serius, menjawab pertanyaan media dengan serius, dengan mengatakan bahwa Kaisang sebaiknya masuk. Dari Mbak Puan juga bilang yuk gabung yuk gitu, karena ada mekanisme menurut Hasto, ada sekolah kader yang nantinya harus ada mekanisme itu dan kemudian dicalonkan untuk didukung menjadi Depok 1. Jadi ini bukan sesuatu yang main-main lagi kalau sekarang ya, sekarang sudah menjadi sesuatu yang serius, apalagi dari Kaisangnya juga sudah menyatakan demikian gitu. Cuman kita masih belum tahu nih, ini yang masih ini kan si Kaisang ini kan kayak pemberontak ya Mas Hersu, usianya masih berapa, 28 tahun. Dan sepertinya kita sampai sekarang kita belum tahu apakah dia betul mau masuk PDIP ataukah dia mau jadi rebel sekalian gitu dengan dia bergabung dengan PSI, kita masih belum tahu. Tapi yang jelas PSI sejauh ini kan kalau PSI-nya itu berusaha menahan diri saya rasa untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang ini kepada PDIP. Tapi PDIP-nya sepertinya kan memang tidak mau memang untuk menerima Ya, PSI sengit lah pada. Singit memang, karena memang di masa lalu PSI ini banyak sekali menyerang, berusaha untuk menaikkan level elektabilitasnya itu seperti pansos gitu dengan menyerang PDIP seolah-olah walaupun anak muda tapi berani, tapi ternyata itu berakibat sampai sekarang. Ya, dan tapi kalau kita lihat dari jejak digitalnya memang kelihatannya ada kecenderungan buat Kaisang itu lebih dekat ke Gerindra gitu ya, ke PSI dulu kemudian ke Gerindra ya, karena beberapa waktu yang lalu kan kemarin kenapa kita lihat itu karena dia pakai kaos PSI kan ya. Itu. Tapi sebelum itu kan dia lebih duluan dia pakai kaosnya Pak Prabowo. Ya, Ya, dan dia melayani Pak Prabowo mengambilkan oh nasi ya ya ya, Prabowo gitu ya, datang. Ya. jadi memang ada memberikan sinyal-sinyal semacam itu. Ini jadi menarik sekali, Mbak. Dan juga yang kita catat di sini adalah bagaimana PDIP itu bereaksinya dengan sangat lembut gitu terhadap apa yang terjadi pada Gibran ketika mendampingi Pak Prabowo bertemu dengan para relawan dan kemudian dukungan kepada Pak Prabowo. Dan dalam kasus Kaisang ini pun juga dia kan sangat lembut gitu ya. Beda sekali misalnya dengan apa yang terjadi pada kasusnya Gubernur Maluku Pak Murad Ismail yang juga ketua DPD 1 PDIP yang istrinya mencalonkan diri dari PAN ya, dan itu dampaknya serius, langsung dipecat sebagai ketua DPD dan dipecat sebagai kader. Memang agak berbedanya Pak Murad sempat gebrak meja ketika ditanya-tanya soal itu kan, dan juga ditanya oleh Jarot gitu ya. Nah, tetapi mungkin juga beda perlakuannya, juga tidak seperti kalau ini kan langsung mungkin pada Pak Murad Murad langsung dipersoalkan begitu. Sementara kalau pada Gibran hanya diberi peringatan, hanya diberi nasihat, diberi masukan. Sementara dalam kasus Kaisang justru malah diajak, yuk masuk yuk ke PDIP gitu. Kan naik manis banget gitu ya, tidak ada kencang pokoknya harus lewat PDIP, kalau nggak PDIP ya keluar kan begitu. Dan itu dampaknya ke Pak, kalau mengacu pada Pak Murad Ismail ketua DPD PDIP di Maluku ya dipecat itu. Nah, ini dari situ aja kita tahu gitu betapa sampai sekarang ini
semua ini sebenarnya kalau toh kemudian disebutkan elektabilitasnya udah hampir 30%, bahkan kemudian ada yang membuat simulasi seperti Mhm. LSI Denny JA yang menyatakan kalau cuman dengan catatan Anies tidak masuk bahwa elektabilitas Pak Prabowo 50, sekian persen, itu semua bagian dari aja perang publik Mhm. opini saja. Ya. Jadi sebenarnya belum aman semua. Saya lebih percaya Mhm. bahwa sebenarnya mereka ini masih dalam pacuan kuda ya, antara antara Ganjar Pranowo, Pak Prabowo, Anies itu sebenarnya masih dalam rentang margin error di antara mereka, dan Mhm. peluangnya besar menurut saya itu sekitar Mhm. akan ada 2 putaran gitu, siapa Mhm. yang akan masuk, dan kita Mhm. membayangkan katakanlah memang mungkin salah satu yang akan masuk itu Ganjar Pranowo berhadapan dengan Anies atau Pak Prabowo gitu. Tetapi ketika kemudian ada dua calon, saya kira kan antara bagaimanapun Mhm. juga pemilih Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan ini ada irisannya Iya, gitu. Jadi betul. peluang Ganjar untuk menang itu berat. Makanya itu kalau kembali lagi tadi manuvernya Puan untuk menemui AHY sekarang itu bagian dari itu semua, Mbak, Iya, menjelaskan soal itu. Jadi mari kita betul. lupakan itu kalkulasi-kalkulasi lembaga survei, tapi mau kita lihat manuvernya dari para Mhm. elit politik. Itu kan mencerminkan sebenarnya mereka punya data yang real, dan itu yang membuat mereka kemudian melakukan manuver-manuver politik Iya. saya. Mhm. Mhm. Iya, iya. Tidak mungkin PDIP tidak memiliki apa survei intern sendiri begitu. Hmm. Dan itu yang menjelaskan kemudian antara survei yang dipublikasi di luar untuk kebutuhan opini publik berbeda dengan survei yang ada di dalam yang kemudian akan itu menjelaskan kenapa terjadi manuver-manuver dan kebijakan-kebijakan yang saat ini terjadi. Oke, sepertinya kita sudah cukup ya Mas Ersu. Oke, nah, menarik bagian dari itu, masih akan seru ya. Ya. Tapi ini akan menjadi lebih seru kalau memang tetap lebih dari 2 calon, ya, gitu Iya, ya. iya. Dan kemudian yang di Depok ini menarik apa yang dikatakan Mardhani Alisera yaitu kepada Kaisang yaitu welcome to the jungle. Ya, ya, tapi saya kira ini bagus juga kalau ada penantang Iya, baru di luar PKS, karena PKS terlalu iya. lama sudah berkuasa di Depok sampai 4 Mhm. periode, dan jujur saja memang tidak terlalu terlihat hasil kinerja dari Artinya. kepala daerahnya Mhm. Depok. Dalam soal ini saya sepakat, perlu ada wajah baru yang menantang Mhm. kandidat dari PKS, ya tapi jangan Kaisang, kan gitu. Bukan apa-apa, bukan kan. Sekali lagi karena ini orang dari antah berantah kemudian tiba-tiba dimasukkan ke sini, kok milih seorang kepala daerah kok seperti main-main begitu loh ya. Kalau kemudian dia katakanlah dia nggak punya pengalaman di partai politik, pengalaman di birokrasi, tapi mungkin dia seorang pebisnis yang hebat begitu ya, CEO yang berhasil membuat perusahaan-perusahaan jadi hebat banget, ya mungkin boleh dia, oh ini mungkin visi entrepreneurship-nya bagus. Tapi kan dia ini kan kita tahu dia di bisnisnya bukan karena dia anak presiden juga, bukan karena kehebatan dari Kaisang kan menjadi pebisnis itu. Tadi kan saya tanya sama Mbak, gimana sih yang bisnis dia yang moncer begitu, yang bisa kita jadikan rujukan bahwa ini Kaisang memang hebat itu. Kan tadi saya malah baca ada sejumlah perusahaan dia yang malah bangkrut kan gitu, Mbak. Iya, iya betul. Ada sejumlah perusahaan dia yang bangkrut, ada bisnis aplikasi begitu. Hmm. Aplikasinya ada aplikasi game, ada juga ada aplikasi kuliner begitu ya. Apa hasil dari UKM ibu-ibu yang kemudian dipertemukan dengan pembeli dan sebagainya rupanya itu kurang berhasil juga. Juga kulinernya dia yang lain, usaha kuliner itu juga kurang berhasil. Ya, memang selama ini memang menjadi kontroversi ya apa yang dilakukan oleh Kaisang ini karena berhubungan dengan partner bisnis, kemudian ada suntikan bisnis dari luar begitu yang kemudian orang mempertanyakan sumber-sumber dari suntikan bisnis tersebut begitu Mas Nah, Hersu ya, dari jangan lupa ada pemodalnya laporan yang gitu. dilaporkan ke KPK oleh Ubaidah Badrun ya, akademisi Ya, dari betul. Itu ada UNJ. juga hal yang seperti itu, begitu. Dan bahkan kemudian ini kan nyambung juga akhirnya jadinya dengan cawe-cawe Pak Jokowi itu disinyalir ada dua dan kemudian itu yang kemudian dibocorkan yang menurut Denny Indrayana dia dapatkan dari kalangan istana sendiri yaitu ada dua hal yang paling penting yaitu adalah soal keberlangsungan IKN dan kemudian juga soal keselamatan atau masa depan dari Pak Jokowi sendiri. Itu terutama tujuan dari cawe-cawenya Pak Jokowi dikatakan kan demikian gitu. Ya, Jadi ya, ya. ya itu fenomena atau kenyataan yang terjadi saat ini. Yes, saya kira standingnya kita semua selalu di sini bahwa kita mesti ada persaingan politik yang lebih fair begitu ya. Dengan semakin banyak Mhm. kandidat semakin bagus. Di Depok muncul lagi juga kandidat-kandidat dengan yang lebih bagus begitu. Kemudian di tingkat nasional juga kita harapkan seperti itu, tidak
Ya kalau kemudian cuma ada dua calon saja misalnya gitu dipaksakan hanya tinggal Pak Prabowo Pak Ganjar, saya kira kita mungkin akan mengkampanyekan ya kita tidak akan ikut dalam pemilihan presiden kan gitu ya. Karena kita seolah nanti kalau kita ikut dalam Iya. Pilpres kita cuma menjustifikasi bahwa prosesnya berjalan secara demokratis kan begitu. Jadi kan Mm. sebenarnya proses pemilu itu jangan hanya dilihat pada saat hasil akhirnya di Mhm. TPS gitu dan itu pun juga bisa dicurangi, tapi proses sejak awal gitu. Kalau kemudian Mhm. ada sebuah kompetisi, pertandingannya yang boleh main hanya tim-tim ini saja gitu, aturan mainnya ditentukan oleh mereka, wasitnya juga ditentukan oleh mereka, skornya juga ditentukan mereka, ya nggak menarik Buat lagi. apa lagi? Iya, Butuh sebenarnya apa kita lagi? membenarkan sebuah kecurangan yang Ya, terjadi dan ya, itu kita oke. tidak inginkan. Saya akan bergabung dengan LBP-nya Bung Rocky Gerung kalau itu terjadi. Liga Master Pemilu. Ya. Oke, Mbak Agi ya. Mhm. Ya, kita Ya, pamit ya Mbak Agi ya. oke. Yes, saya Harus Arif, Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0% ya. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.